Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim di acara portal media online Ansor. Dengan kita berbincang santai di malam hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala upaya kita, aktivitas kita berbuahkan ladang amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriringan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana pemuda pada yang dijadikan tolak ukur garda terdepan untuk kemajuan bangsa, negara, begitupun agama, subhanul yaum rijalugat, yang harus pemuda ini dijadikan garda terdepan dalam membela agama, dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu harus pemuda-pemuda yang berkualitas di dalam segi keilmuan, selaras dengan jalan Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menyampaikan bahwa orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu di sini adalah orang-orang yang khusus diambil dari orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan di antara orang-orang yang beriman itu ada khususiat orang-orang yang berilmu ditinggikan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka patutlah kita sebagai generasi muda untuk senantiasa mengisi setiap waktu kita di dalam menuntut ilmu, terutama di dalam ilmu agama, dan segala sesuatu yang akan jadi tujuan kita dunia maupun akhirat itu pun harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana tadi hadis Nabi diutarakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan
kebahagiaan, hidup sentosa, aman, damai, maka harus dengan ilmu. Ilmu untuk kita hidup di dunia ini. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Begitupun kita untuk mencari, menggapai kebahagiaan di akhirat, yang dimaksud dengan ridho Allah, surganya Allah, balasan dari Allah, maka itu pun harus dengan ilmu. Nah, ilmu ini sebagaimana di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu diwajibkan, difardukan, faridah kepada jami' muslimin wal muslimat, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa tafsiran dari ayat faridah di situ adalah ilmu syariat, seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akidah. Maka pertama didasari orang itu dengan ilmu akidahnya harus kuat. Kemudian setelah akidah itu kita melajari dengan ilmu fikihnya. Ilmu akidah yaitu ilmu untuk kita mengetahui tentang ketuhanan. Di sana kita pelajari tentang tauhid uluhiyah, tauhid nabawiyah, tauhid sam'iyah. Tauhid uluhiyah dengan kalimah la ilaha illallah, tauhid nabawiyah dengan kalimah Muhammadur Rasulullah. Di situ kita pelajari sampai dengan timbulnya keyakinan di dalam diri kita. Kemudian ilmu fikih, ilmu yang membahas tentang kaifiyat, tata cara kita beribadah kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam ilmu fikih pun dikomentari bahwa ketika kita mau beribadah kepada Allah harus dengan ilmunya. Maka ilmu fikih inilah yang membahas tentang bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dan kaifiyat, tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam perumpamaan kita berwudu, di sana dibahas dengan ilmu fikih. Ketika kita menggunakan air, di sana dibahas dengan ilmu fikih. Ketika kita beribadah, sholat, di sana dibahas dengan ilmu fikih. Bermuamalah dibahas dengan ilmu fikih. Pernikahan dibahas dengan ilmu fikih. Nah, begitupun dengan jinayah dibahas dengan ilmu fikih. Nah, kemudian ilmu tasawuf, yang mana sasaran ilmu tasawuf ini adalah hati, akhlak, supaya kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah, mencontoh, meniru dengan akhlak baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selayaknya bagi para pemuda, terutama kami, untuk senantiasa ikut dengan jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlakul karimah. Contoh kecil kita berakhlak, mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika makan kita baca doa, ketika beres selesai makan kita berdoa. Nah, itu contoh kecil sunnah atau akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apapun aktivitas kita, baik kita menjadi seorang pemuda, mahasiswa, pelajar, petani, ataupun pekerja kantoran, pejabat dan lain sebagainya, maka itu harus dibarengi dengan ilmu. Terutama di sini yang ditekankan adalah ilmu agama. Kenapa? Karena tadi untuk kita mencapai kehidupan di dunia. Contoh pedagang, seorang pedagang akan mencari keuntungan, maka yakin perdagangannya adalah perdagangan yang didasari dengan ilmu perdagangan. Ilmu perdagangan, bagaimana cara dagang yang maslahat, bagaimana cara dagang yang benar, itu didasari dengan ilmu-ilmunya.
Petani begitupun, seorang petani maka ketika dia akan bertani maka menggunakan ilmunya. Ilmu yang digunakan oleh para petani, bagaimana tata cara menanam, kemudian memanen dan sebagainya. Kemudian seorang pekerja kantoran begitupun sama, mereka menggunakan ilmunya untuk mencapai keberhasilan, keuntungan di dunia. Begitupun dengan ke akhirat, ketika kita mau pulang ke akhirat maka didasari dengan ilmunya. Ilmu ketika kita menghadap Allah ataupun ilmu yang ke akhirat bukan berarti kita nanti belajarnya di akhirat, tapi kita sekarang belajar di dunia, amalkan segala apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan jadi kita modal untuk kita beramal soleh pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ilmunya kecil ya sesuai, dan orang yang ilmunya besar sesuai. Ada yang kerja menggunakan tenaga saja, otot saja, ada yang bekerja menggunakan otaknya dengan ilmunya. Mereka dengan mudah meraup penghasilan yang luar biasa. Nah, itu semua bukan berarti semata-mata tidak ada usaha dari ilmu. Itu semua karena ada ilmunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini sangat penting. Maka dianjurkan untuk kita mencari ilmu baik dari tingkatan SD, dari tingkatan PAUD paling bawah, kemudian masuk ke SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA, masuk ke perguruan tinggi, pondok pesantren, ilmu agama di sana, dikaji berbagai macam ilmu. Nah, itulah yang akan jadi modal kita untuk hidup di dunia ini. Nantinya apakah akan menjadi seorang pejabatkah, akan menjadi seorang petanikah, akan menjadi seorang pengusahakah, akan menjadi seorang pelajarkah, dan akan menjadi apapun itu, kalau sudah didasari dengan ilmu agama, maka insya Allah kehidupannya akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kemudian kembali atau dia wafat, meninggal, maka dia akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadis yang lain masih tentang keutamaan ilmu, bahwasanya diterima dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa innal malaikata tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridhaan bima yatlub. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini gambaran bahwasanya Rasul dulu mengatakan carilah ilmu ke negeri Cina karena sekarang terbukti bahwa orang Cina itu peradaban ilmunya sudah luar biasa. Nah, maka kita tidak mengapa belajar peradaban ilmu tentang kehidupan di sana, ilmu-ilmu tentang kemajuan teknologi dan sebagainya. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin, maka sesungguhnya mencari ilmu ini dipardukan kepada setiap orang muslim. Wa innal malaikata tadau ajnihatiha, dan sungguhnya para malaikat itu rela mengepahkan sayapnya li talibil ilmi ridon, untuk orang yang mencari ilmu karena dasar ridho dengan apa yang dicarinya. Malaikat rela mengepahkan sayapnya bagi orang yang
akan mencari ilmu karena malaikat ridho dengan apa yang dicarinya. Apa yang dicarinya yaitu ilmu. Kenapa malaikat ridho? Karena mencari ilmu itu memang jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat Al-Quran yang lain, Nabi tidak meminta rizki yang banyak, Nabi tidak meminta jabatan yang tinggi, tapi Nabi meminta ditambahkan ilmu. Di ayat Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, Robbi zidni ilman, tambah-tambahlah ilmu. Padahal kalau kita lihat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu adalah orang yang sudah sempurna keilmuannya, yang sudah sangat melaut ilmunya. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa minta terus ditambah ilmu, keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka rugi kiranya bagi orang yang mana waktu berjalan terus, hari jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus berganti, tapi dirinya belum bertambah ilmu, belum sempat untuk mencari ilmu, belum sempat untuk mencari ilmu, terutama di dalam ilmu agama. Ada yang sudah usianya tua tapi belum bisa cara bagaimana wudhu. Ada yang sudah tua belum bisa bagaimana caranya ruku dan sujud yang sesuai dengan kaifiat sholat. Nah, maka inilah yang penting. Ilmu dunia wajib dicari, ilmu akhirat pun sangat penting. Ini buat bekal kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Tadi tauhid kita kuatkan, jangan sampai kita terbawa dengan arus-arus yang lain. Kemudian di dalam kaifiat ibadahnya kita pahami bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya adus, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya saum, zakat, dan puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian segi amalahnya, bagaimana kita cara berjual beli yang baik yang sesuai dengan agama. Kemudian dalam segi ilmu tasawufnya, kita benahi akhlak kita menjadi orang yang ahli syukur, menjadi orang yang ahli sabar, menjadi orang yang ahli tawadhu, menjadi orang yang ahli qanaah, menjadi orang yang jembar, yang besar, yang lapang dada, menjadi orang yang lapang dada menerima qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ilmu-ilmu yang akan membawa kita keselamatan di dunia sampai dengan menghadap Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan uraian yang hanya segelintir ini membahas tentang ilmu ada manfaatnya bagi kita semua. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.